Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan? Apa rahasia di balik kesenjangan ini? Apakah hanya tentang uang? Atau ada pola pikir dan kebiasaan yang membedakan mereka? Hari ini, kita akan membongkar 10 investasi atau kebiasaan finansial yang sering dilakukan oleh orang miskin, tetapi hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Dan di akhir video, Anda akan menemukan kunci untuk mengubah pola pikir Anda, sehingga Anda bisa mulai membangun kekayaan seperti mereka. Jadi, tonton sampai habis, karena ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan poin pertama. Ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang bagaimana Anda mengelola apa yang Anda miliki. 1. Mengandalkan kartu kredit dengan bunga tinggi. Orang miskin sering terjebak dalam lingkaran utang karena mengandalkan kartu kredit dengan bunga tinggi. Mereka menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa memikirkan bunga yang akan membebani mereka di masa depan. Tapi tahukah Anda, orang kaya justru menghindari utang berbunga tinggi seperti ini. Mereka lebih memilih membayar tunai atau melunasi tagihan kartu kredit setiap bulan. Jadi, jika Anda ingin keluar dari jerat utang, mulailah dengan mengurangi ketergantungan pada kartu kredit. Bayangkan ini, setiap kali Anda menggunakan kartu kredit dan tidak melunasinya, Anda membayar bunga yang bisa mencapai 20 hingga 30% per tahun. Itu artinya, uang yang seharusnya bisa Anda tabung atau investasikan, justru menguap begitu saja. Orang kaya paham betul bahwa utang berbunga tinggi adalah musuh utama kekayaan. Mereka lebih memilih menggunakan uang tunai atau kartu kredit yang dilunasi penuh setiap bulan. Jadi, langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah mengurangi ketergantungan pada kartu kredit. 2. Membeli barang konsumtif yang cepat menyusut nilainya. Pernah lihat orang yang selalu punya gadget terbaru atau mobil mewah, tapi hidupnya selalu kekurangan uang? Ini adalah kebiasaan kedua. Membeli barang konsumtif yang cepat menyusut nilainya. Orang miskin sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif, membeli barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Sedangkan orang kaya, mereka lebih memilih investasi yang nilainya bertambah atau menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti atau saham. Jadi, sebelum membeli barang mewah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini investasi atau hanya pemborosan? Contoh sederhana, Anda membeli smartphone terbaru seharga 10 juta rupiah. Setahun kemudian, harganya turun menjadi 5 juta rupiah. Itu artinya, Anda kehilangan 5 juta rupiah dalam setahun. Bandingkan dengan orang kaya yang membeli properti. Nilainya justru meningkat seiring waktu. Jadi, mulailah berpikir jangka panjang. Alokasikan uang Anda untuk hal-hal yang nilainya bertambah, bukan menyusut. 3. Tidak memiliki dana darurat. Bayangkan ini, Anda tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mengalami kecelakaan. Apa yang akan Anda lakukan jika tidak punya tabungan? Inilah kebiasaan ketiga, tidak memiliki dana darurat. Orang miskin sering hidup dari gaji ke gaji, tanpa menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Sedangkan orang kaya selalu memastikan mereka memiliki dana darurat setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi, mulai hari ini, sisihkan sebagian penghasilan Anda untuk dana darurat. Ini adalah langkah kecil yang bisa menyelamatkan Anda dari bencana finansial. Dana darurat adalah bantal keamanan yang akan melindungi Anda saat hal-hal tak terduga terjadi. Tanpa dana darurat, Anda akan mudah terjebak dalam utang atau bahkan kehilangan aset berharga. Orang kaya paham betul pentingnya dana darurat. Mereka tidak mengambil risiko dengan hidup tanpa cadangan keuangan. Jadi, mulailah menyisihkan 10 hingga 20% dari penghasilan Anda setiap bulan untuk dana darurat. Ini adalah langkah kecil yang akan memberikan ketenangan pikiran dan keamanan finansial. 4. Mengabaikan investasi pada diri sendiri. Investasi terbaik bukanlah emas, properti, atau saham. Investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Orang miskin sering mengabaikan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan. Mereka berpikir, untuk apa belajar lagi? Saya sudah cukup. Tapi orang kaya seperti Warren Buffett,
selalu menekankan bahwa investasi pada diri sendiri adalah kunci sukses. Jadi, mulailah belajar hal baru, ikuti kursus, atau baca buku. Karena pengetahuan dan keterampilan adalah aset yang tidak akan pernah hilang. Bayangkan ini, Anda menghabiskan 5 juta rupiah untuk mengikuti kursus keterampilan baru. Setahun kemudian, keterampilan itu membantu Anda mendapatkan promosi atau pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Itu artinya, investasi Anda telah menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Orang kaya paham betul bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah aset yang tidak akan pernah hilang. Mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan diri, baik melalui pendidikan formal, seminar, atau membaca buku. Jadi, mulailah investasi pada diri sendiri, karena ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. 5. Membeli tiket lotre atau berjudi. Pernah dengar pepatah, orang miskin mencari cara cepat kaya, orang kaya mencari cara untuk tetap kaya? Ini adalah kebiasaan kelima, membeli tiket lotre atau berjudi. Orang miskin sering melihat lotre sebagai jalan pintas menuju kekayaan, padahal peluangnya sangat kecil. Sedangkan orang kaya lebih memilih investasi jangka panjang yang terukur dan aman. Jadi, daripada menghabiskan uang untuk lotre, mulailah berinvestasi pada sesuatu yang bisa memberikan hasil nyata. Bayangkan ini, Anda menghabiskan 1 juta rupiah per bulan untuk membeli tiket lotre. Setahun kemudian, uang Anda habis tanpa hasil. Bandingkan dengan orang kaya yang menginvestasikan 1 juta rupiah per bulan pada saham atau properti. Setahun kemudian, nilai investasinya bisa meningkat 10 hingga 20%. Jadi, daripada berharap pada keberuntungan, mulailah berinvestasi pada hal-hal yang bisa memberikan hasil nyata dan terukur. 6. Tidak melakukan diversifikasi investasi. Orang miskin sering menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka menginvestasikan semua uangnya pada satu hal, sehingga risiko kerugian sangat besar. Sedangkan orang kaya selalu melakukan diversifikasi. Mereka membagi portofolio mereka ke dalam berbagai aset seperti properti, saham, dan bisnis. Jadi, jika Anda ingin mengurangi risiko, mulailah mempelajari cara diversifikasi investasi. Contoh sederhana, Anda menginvestasikan semua uang Anda pada satu jenis saham. Jika saham itu turun, Anda akan kehilangan segalanya. Tapi jika Anda membagi investasi Anda ke dalam saham, properti, dan emas, risiko kerugian akan jauh lebih kecil. Orang kaya paham betul pentingnya diversifikasi. Mereka tidak mengambil risiko dengan menginvestasikan semua uang pada satu hal. Jadi, mulailah mempelajari cara diversifikasi investasi. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. 7. Membeli barang mewah untuk gengsi. Pernah lihat orang yang selalu pamer barang mewah, tapi hidupnya penuh utang? Ini adalah kebiasaan ketujuh, membeli barang mewah untuk gengsi. Orang miskin sering terjebak dalam lingkaran konsumsi untuk menunjukkan status sosial. Sedangkan orang kaya lebih memilih barang yang fungsional dan bernilai jangka panjang. Jadi, sebelum membeli barang mewah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan, atau hanya untuk pamer? Bayangkan ini, Anda membeli jam tangan mewah seharga 20 juta rupiah. Setahun kemudian, jam itu tidak lagi trendy, dan Anda harus membeli yang baru. Bandingkan dengan orang kaya yang membeli properti atau saham. Nilainya justru meningkat seiring waktu. Jadi, daripada menghabiskan uang untuk barang mewah, mulailah berinvestasi pada hal-hal yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang. 8. Tidak memiliki rencana anggaran. Tanpa rencana, Anda hanya akan berputar-putar di tempat. Ini adalah kebiasaan ke-8. Tidak memiliki rencana anggaran. Orang miskin sering tidak memiliki rencana keuangan yang jelas, sehingga pengeluaran tidak terkontrol. Sedangkan orang kaya selalu merencanakan anggaran dengan cermat. Mereka tahu persis berapa yang harus dikeluarkan dan berapa yang harus ditabung. Jadi, mulailah membuat rencana anggaran. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Bayangkan ini, Anda memiliki penghasilan 10 juta rupiah per bulan.
Tanpa rencana anggaran, Anda mungkin menghabiskan semuanya tanpa menyisihkan untuk tabungan atau investasi. Tapi dengan rencana anggaran, Anda bisa mengalokasikan 20% untuk tabungan, 30% untuk investasi, dan 50% untuk kebutuhan sehari-hari. Orang kaya paham betul pentingnya rencana anggaran. Mereka tidak membiarkan uang mereka mengalir begitu saja. Jadi, mulailah membuat rencana anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengontrol keuangan Anda. 9. Mengeluarkan uang untuk hiburan yang tidak perlu. Hidup ini bukan hanya tentang bersenang-senang. Ini adalah kebiasaan ke-9. Mengeluarkan uang untuk hiburan yang tidak perlu. Orang miskin sering menghabiskan uang untuk hiburan seperti keluar malam atau membeli tiket konser, yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk investasi. Sedangkan orang kaya lebih memilih hiburan yang hemat atau gratis. Jadi, sebelum menghabiskan uang untuk hiburan, pikirkan kembali, apakah ini benar-benar worth it? Bayangkan ini, Anda menghabiskan Rp500.000 untuk keluar malam. Esok harinya, uang itu hilang begitu saja. Bandingkan dengan orang kaya yang menginvestasikan Rp500.000 pada saham atau properti. Setahun kemudian, nilai investasinya bisa meningkat. Jadi, daripada menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak perlu, mulailah berinvestasi pada hal-hal yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang. 10. Tidak menginvestasikan waktu untuk pendidikan finansial. Dan yang terakhir, kebiasaan ke-10. Tidak menginvestasikan waktu untuk pendidikan finansial. Orang miskin sering mengabaikan pentingnya belajar tentang manajemen keuangan dan investasi. Sedangkan orang kaya seperti Robert Kiyosaki selalu menekankan bahwa pendidikan finansial adalah kunci untuk membangun kekayaan. Jadi, mulailah belajar tentang keuangan. Baca buku, ikuti seminar, atau tonton video seperti ini. Karena pengetahuan adalah kekuatan. Bayangkan ini, Anda menghabiskan waktu 1 jam per hari untuk belajar tentang keuangan dan investasi. Setahun kemudian, pengetahuan Anda akan meningkat pesat, dan Anda bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik. Orang kaya paham betul pentingnya pendidikan finansial. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan, tapi pada pengetahuan dan strategi. Jadi, mulailah investasi waktu Anda untuk belajar tentang keuangan. Karena ini adalah kunci untuk membangun kekayaan. Jadi, itulah 10 kebiasaan finansial yang sering dilakukan oleh orang miskin, tetapi hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Sekarang, Anda memiliki pilihan, terus melakukan kebiasaan ini, atau mulai mengubah pola pikir Anda dan membangun kekayaan seperti orang kaya. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.